Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kita lanjutkan dengan kajian rutin Masjid Al-Muhtadim Jebrok yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kembali tak rusak dan tak henti-hentinya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Maka indikator ketakwaan itu dengan kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri nikmat ini, nikmat kebersamaan, nikmat bisa rapat kembali sholatnya, nikmat bisa ngaji, nikmat sehat, dan nikmat diberikan sisa waktu untuk memperkuat dan memperdalam keilmuan kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan nasihat-nasihat dari Allahu Yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam pembahasan pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan di dalam kutipan buku ini, hidup manusia itu sekali untuk bertahun. Sukseskah setelah kematian ataukah celaka setelah kematian? Artinya hidup yang sekali ini menjadi penentu untuk selamat besok ataukah rugi atau sengsara besok, mendapatkan surga ataukah sebaliknya mendapatkan neraka, mendapatkan nikmat ataukah sebaliknya mendapatkan azab, mendapatkan kebahagiaankah ataukah kesengsaraankah, mendapatkan sesuatu yang indah ataukah sesuatu yang hina. Maka semua ditempuh dari kehidupan yang singkat, yaitu di dunia. Oleh karena itu, karena kehidupan ini singkat dan menjadi penentu perjalanan panjang kita menghadapi yaumul akhir, maka persiapan yang penting harus kemudian kita lakukan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena perlu kita ketahui, berbicara iman kepada hari akhir itu tidak sebatas yakin, tetapi iman kepada hari akhir itu diantara bukti pengejawantahannya adalah mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan hari akhir. Dan di dalam Kuliatul Aqidah yang ditulis oleh Allahu Yarham Kiai Haji Ustaz Zinahar Ilyas, dia mengatakan di dalam bukunya itu, yaumul akhir itu dimulai dari kematian kita. Maka seseorang bertemu dengan yaumul akhir itu bukan menunggu kiamat, tetapi menunggu, artinya saat ia bertemu kematian. Maka pintu pertama adalah kematian. Maka kalau dalam bahasa kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, selamat atau tidak selamat, itu yang pertama. Yang kedua yaitu hari kiamat. Yaumul akhir itu kematian yang pertama, yang kedua adalah hari kiamat. Saat kemudian semua dirusak, saat semua dihancurkan tanpa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahkan malaikat sekalipun akan dibinasakan tanpa terkecuali. Maka tidak ada sedikit pun yang tersisa
baik yang melekat ataupun tidak melekat, baik yang kita punya ataupun yang ingin kita punya, baik yang kemudian bersama ataupun tak bersama, baik yang banyak ataupun sedikit, semua akan sirna pada saat itu. Maka yang kedua kiamat. Yang ketiga, yaumul akhir itu adalah hari kebangkitan. Saat kemudian semua dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir hari kiamat besok, semua dibangkitkan tanpa terkecuali. Ada sebagian orang lantas bertanya gini, lah piye membangkitkannya? Kami senati. Oh, yang sudah dikubur itu sudah belasan bulan bahkan tahun-tahunan, kan sudah jadi tanah. Maka tidak ada hal yang susah bagi Allah, karena Allah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu bisa, apalagi yang sudah pernah ada. Maka jauh lebih gampang. Ini yang ketiga, yaumul akhir itu hari kebangkitan. Yang keempat, saat dibangkitkan semua lantas kemudian diarak di padang mahsyar. Ini yaumul akhir. Padang mahsyar di mana saat itu banyak yang kebanjiran dengan keringatnya, banyak yang buta, banyak yang kemudian khawatir dengan nasibnya, banyak yang kemudian lupa dengan istri, anak, keluarga, sanak saudara, dan banyak pula yang kemudian menyesali kehidupannya. Maka pada saat itu setiap umat berbondong-bondong menuju nabinya untuk usul, untuk dipercepat apa padang mahsyar ini. Maka tidak ada yang mampu memberikan pertolongan ataupun syafaat kecuali hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saat di padang mahsyar itu semua tidak mendapatkan naungan, panasnya luar biasa. Kecuali 7 golongan yang mendapatkan naungan. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Bisa pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin masjid, bisa memimpin masyarakat, kampung, pedukuhan, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, negara, dunia, RT, RW, siapapun ia, selagi ia hidup sebagai manusia, maka ia menjadi pemimpin. Hasan al-Basri mengatakan demikian. Al-mu'minu qawwamun 'ala nafsi yuhasibu nafsa. Kita semua ini yang aku beriman itu pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Yuhasibu nafsa, dan dia senantiasa mengintrospeksi, menghitung dirinya. Kesalahan saya seberapa, kebaikan saya seberapa. Bahasa kasarnya demikian Ibu Bapak. Kalau hari ini kita ditanya, siapa yang hari ini kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya? Angkat punten. Kalau ingin semerap, tiangnya harus pundi. Bukan kemudian kita menghina dan melecehkan, tidak. Tetapi saya yakin tidak akan ada yang berani ngacung. Saya yakin 100% tidak akan ada yang berani ngacung. Kalau hari ini kebaikannya lebih banyak daripada keburukan yang dilakukan. Karena apa? Saat ia ngacung, maka ia melakukan kesalahannya selanjutnya, yaitu yang pertama. Apa? A'dzamul khata'i an ta'tadhira nafsaka munazzahun 'anil khata'i. Kesalahan terbesar yang engkau lakukan adalah ketika engkau ngacung. Ketika engkau merasa dirimu paling bersih, paling baik, paling beruntung, paling soleh, paling alim, paling pandai, paling kaya, paling hebat, paling ampuh, paling dan sebagainya. Sehingga apa? Itu menjadi kesalahan pertama untuk memunculkan kesalahan yang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka pada saat di padang mahsyar ini semua khawatir, kecuali 7 golongan. Yang pertama imamun adil, maka mari menjadi pemimpin yang adil. Sengaja susah, kita paksakan untuk adil dan kita belajar untuk adil. Yang kedua, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yaitu wasyabun nasa'i fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah. Lah ini bagian di antaranya. Maka mari ibu bapak, ini alhamdulillah, hari ini beberapa kali saya di masjid-masjid di luar Bantul atau di Jogja atau kemudian di Sleman itu
mulai sedikit kita jumpai saat pengajian anak muda. Apalagi yang bagi-bagi snack anak muda, rata-rata sudah tua-tua. Maka kita perlu mensyukuri ini. Jangan lantas kemudian anak muda yang ramai di masjid, serius di masjid, tidur di masjid, lantas kita usir sehingga dia nggak nyaman. Akhirnya lari ke kafe. Karena apa? Dia menumpahkan gelas saat menyajikan minuman, menumpahkan air, ya, dimarahi. Sedangkan saat di kafe menumpahkan air dan gelas, pelayannya langsung menyambut, Pak, enggak apa Mas, kita bersihkan. Akhirnya kenyamanan itu terjadi. Maka jangan sampai di masjid saat kemudian nyenggol gelas kemudian tumpah terus dibisui, Pak. Sehingga apa? Dia tidak nyaman di masjid, lebih nyaman di kafe. Ketika nyaman di kafe, kita kan salah sinten, Pak. Kafe ini nomor kemudian yang di masjid. Yang salah itu yang usir dari masjid. Maka hadis yang ketiga apa? Warujulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang saat di padang mahsyar dapat naungan. Yang ketiga itu yang kemudian hatinya terkait dengan masjid, punya kepedulian piye murid-murid masjid, murid-murid masjid, memakmurkan masjid, ataupun nyeteng generasi muda untuk melanjutkan perjuangan menghidupkan masjid, ataupun dampak dari masjid untuk ke masyarakat. Sehingga melakukan, jangan lantas kemudian kita berimannya saat di masjid. Ini agak sensitif tapi tidak sensitif. Kenapa saya sampaikan? Karena ini memang kebenaran harus disampaikan. Salah satu contoh iman yang hanya tempel di masjid itu gini. Contoh sederhananya apa? Asma itu anaknya Abu Bakar. Saat kemudian datang ke rumah Nabi, karena Asma itu kakaknya Aisyah, Nabi bilang gini, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam yasur ayyu illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kafrihi. Hei Asma itu usianya sampai 100 tahun, dan dia wafat dalam kondisi buta dan hafid. Hei Asma, kalau engkau sudah balik, wanita sudah haid, tidak boleh tampak ini dan ini. Tidak boleh tampak semuanya kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhi wa kafaihi, dan Nabi mengisyaratkan kepada mukanya dan telapak tangannya. Artinya kalau kita tarik dalam pemahaman ini, iman kita jangan hanya di masjid. Saat kemudian berangkat ke masjid bawa mukena Nabi tertutup, tapi saat keluar masjid kadang-kadang sudah dilepas. Di beberapa masjid saya jumpai, insya Allah di sini boten benten apa boten gitu. Insya Allah yang di sini nggak ada yang lepas, tapi yang di luar mungkin lepas nanti. Itu terjadi, padahal berbicara Al-Quran itu bukan soal din yang ngomong. Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas. Tetapi seringkali kemudian karena Ustadz itu pekeng menyampaikan, seringkali kemudian kebenaran tidak tersampaikan. Maka bullshit dengan kalimat pekeng. Pekeng itu apa? Bullshit itu omong kosong. Maka kebenaran itu harus disajikan. Karena salah satu dari pelajaran di dalam ilmu akidah, anak panah setan itu puncaknya adalah takwif. Setan menancapkan anak panah kepada ustaz, para guru, sehingga seorang guru, kiai, ustaz ataupun guru itu khawatir menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu di dalam Quran itu khawatir. Waduh, khawatir orang disenangi Allah, khawatir kemudian diusir, khawatir kemudian mesra digulung, aku tidak dipakai, khawatir tidak diundang, khawatir kemudian tidak ini tidak ini. Akhirnya apa? Yang ada adalah kemunafikan. Karena apa? Kebenaran tidak disampaikan. Sekali lagi itu Bapak Amantuddin, bukan kemudian Salahuddin, bukan sindir, tidak. Tetapi ngaji itu seperti kemarin saya sampaikan, saat kita punya luka tergores dikasih betadin perih, berarti ada luka. Tetapi saat tidak ada luka dikasih betadin tidak sakit. Berarti kalau saat ngaji ada kemudian
yang tersinggung sedikit-sedikit, berarti ada penyakit di dalam diri kita. Maka jangan hanya iman itu di dalam masjid. Saat keluar masjid imannya harus digunakan. Kita ini paham ya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masih banyak hal yang perlu kemudian disampaikan mengenai yaumul akhir, yaitu pada mahsyar. Setelah pada mahsyar ada kemudian perhitungan mizan, ada sirat, semua dihitung di situ. Apa baiknya, apa buruknya semua dihitung. Hari apa yang melakukan kebaikan, hari apa yang melakukan kesalahan terhitung tanpa terkecuali. Bahkan sampai sekecil biji zarrah pun akan terhitung. Bahkan pada saat itu orang iman mengatakan begini, alhamdulillah aku itu betul adil, sehingga kebaikan saya kecil saja terhitung. Tetapi orang-orang yang kemudian mengingkari kebenaran, melakukan kesalahan dan kekufuran, pada saat itu berharap agar Allah jangan terlalu adil. Agar apa? Agar ada yang meleset. Karena kalau tidak meleset, adanya adalah kerugian. Saat dihitung itu, maka akan diberikan kitab dari tangan kanannya atau tangan kirinya, atau dari belakang. Setelah perhitungan mizan sirat, lalu kemudian ada pembalasan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah pembalasan maka lantas ada surga dan neraka. Sesuatu yang panjang ini yang disebut dengan yaumul akhir, itu yang kemudian menjadi perhatian khusus Allahu yarham Ahmad Dahlan, sehingga ia terkenal dengan maziyatul khauf. Takut betul Pak. Saat di sirat itu termasuk Nabi pun lewat, tidak ada yang tidak lewat sirat, semua lewat. Kira-kira bisa enggak ia lewat? Atau jangan-jangan tidak bisa? Saya tidak berani mengutarakan sirat itu rambut di belah 7, karena saya sendiri belum membaca itu. Kalaupun ada, mungkin nanti saya bisa diingatkan dan ditunjukkan, artinya dalil-dalil yang terkait. Tetapi karena kemampuan saya dan keilmuan saya belum sampai itu dan belum membaca itu, mungkin saya tidak pernah menyampaikan itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah ini yang dikhawatirkan Ahmad Dahlan. Artinya apa? Dalam kondisi yang jelas itu semua itu ditentukan dari kehidupan yang singkat. Apalagi hari ini COVID Pak, tampak singkat sekali. Kayaknya mati itu gampang sekali. Kayaknya nggak berharga sama sekali. Lah saat kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian itu, selamat atau tidak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan wala khairu fi khairin ba'dahu syarrun ba'dahu anna. Tidak ada kebaikan di atas kebaikan kalau kemudian sesudahnya adalah neraka. Artinya apa? Tetap buntung Pak. Tapi kalau hidupnya berat tetapi berujung surga, alhamdulillah, berarti ia beruntung. Tetapi kalau ia dalam kehidupannya enak, lantas dapat surga, itu beruntungnya luar biasa. Lah kita ingin enak di dunia dan di akhirat, maka doa satu jagat terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah berkaitan dengan prolog yang panjang itu tadi, lalu Dahlan nulis Pak, Bu, nulis di meja. Ini masih poin falsafah pertama yang kemarin belum selesai. Di mejanya itu ditulis gini, ya Dahlan innal haula a'zam wal umur al-mufdi'at amama wala budda laka min musyahadati dzalika imma bin najati wa imma bil aqab. Hai Dahlan, sesungguhnya bahaya yang menyusahkan bangunan yang pendek tetapi kokoh, pondasinya akan kuat. Maka bangunan itu mengikuti pondasi. Kehidupan kita mengikuti sedalam apa pemahaman kita di dalam memahami tauhid. Ibu bapak Pak, konstruksi masjid ini karena satu lantai, maka konstruksinya tidak dibangun untuk bertingkat. Mungkin ya, saya nggak tahu ini konstruksi bertingkat apa belum. Mungkin ke depan kalau jamaah kita banyak, anak-anak kita banyak memakmurkan masjid boleh jadi diperluas, dipertingkat menjadi. Artinya apa? Konstruksinya akan dirubah. Kalau kemudian konstruksinya
lantai, 3 lantai, mesti pondasinya akan dibuat 2 lantai atau 3 lantai. Kalau 50 lantai nggak mungkin dibuat 10 lantai kekuatannya, mesti akan dibuat 50 atau lebih. Artinya apa? Semakin banyak ujian itu, ya, semakin dalam tanda kutip menunjukkan kualitas kekokohan prinsip dan tauhidnya. Atau sebaliknya, semakin tinggi dalam ketauhidan dan keimanannya yang dia pahami, maka ujiannya tambah banyak. Maka jangan pernah ngeluh gini Bu atau Bapak, kita ngeluh penak kuwi Ustaz Muhajir itu kiai, ustaz, faham agama gak diuji. Loh, jangan dikira. Pasti ada ujian. Oh, Mas Jainuri, ketua takmir. Oh, dia ketua takmir, imam, hafal Quran misalnya, guru TPA. Mesti gak diuji. Loh, jangan bilang gitu. Boleh jadi ujiannya kan di mana? Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Kebanyakan kita itu karena wang sinawa, sehingga kemudian wang sinawa, sehingga kemudian lupa untuk memandang dirinya. Oh itu enak, sehingga lupa memperbaiki dirinya. Oh tetangga rumputnya hijau. Kenapa kok hijau? Karena kita hanya memandang rumput tetangga, tidak pernah menyiram rumputnya sendiri. Ibu bapak yang dihormati oleh Allah, maka ini saya sampaikan. Bahkan Nabi menyampaikan gini di dalam hadisnya, al-qalilu minal mahdud katsir. Sedikit dari orang yang engkau cintai itu banyak. Maksudnya apa? Saat kemudian kita dikasih seseorang, mungkin tetangga atau kawan atau yang kemudian lawan yang kita benci, misalnya dikasih ya apa 200.000, 300 atau 500, mungkin ya dari masjid untuk semua ini. Akhirnya berjuta, sering bahasa ini, main itu, atau kemudian mengupah. Akhirnya tidak ada penerimaan dengan baik. Tapi karena kita pilih Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan tiba-tiba kesini Pak, nggak diundang, tiba-tiba malam hari ini kesini. Terus kemudian beberapa di antara kita dikasih oleh-oleh dari beliau yang harganya cuma 50.000. Kita ada yang menawar 200.000 jenang cukup betul. 300.000, 500.000, bahkan 1 juta jenang cukup betul. Boten dilaminatin dipasang. Wah ini loh Anies Baswedan. Atau mungkin Jokowi yang mungkin sebagian kita cocok misalnya, mungkin kemudian dipajang sebagai bentuk prestis penghormatan. Karena apa? Kita mencintainya. Karena apa? Kita butuh padanya. Artinya apa? Dahlan pun demikian. Saat kemudian ia melihat bahwasannya tauhid itu adalah sesuatu pemberian Allah yang berharga, maka ia pasti akan memandang itu luar biasa. Sehingga seluruh ulama, para penting saya sampaikan, yang memerdekakan negara kita itu karena memahami tauhid sebagai pemberian daripada kasihnya, sehingga menancap betul, sehingga kemudian dampak dari tauhid itu tidak untuk pribadi, tetapi dampak dari tauhid itu untuk kehidupan seterusnya. Sehingga para penting ketika ia melihat sesuatu itu selalu terngiang dan ingat nikmat-nikmat Allah. Ketika ia menjalankan sesuatu, pasti kemudian perhitungan dan pertimbangannya adalah Allah, bukan kemudian pertimbangannya adalah keuntungan duniawi, tetapi keuntungan duniawi untuk memperoleh keuntungan akhirat. Ibu bapak yang dihormati oleh Allah, maka Dahlan di sini menyampaikan bahaya itu pasti mengancam. Lebih-lebih Dahlan yang terkenal dengan ketauhidan yang mendalam, sehingga ancaman bagi Dahlan luar biasa. Suatu saat Dahlan mau ngisi pengajian di Banyuwangi. Banyuwangi itu Jawa Timur paling timur.
perbatasan, kemudian nanti laut, terus kemudian Pulau Bali. Ya, kalau dari sini naik kereta api kisaran 10 jam. Pernah saya coba saat saya mau ke Bali, harus lewat Banyuwangi. Saya ingin iseng uji coba naik kereta api sendiri saat ada kejuaraan dunia pencaksilat di Bali. Nah, saya berangkat dari Jogja sendiri jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi sampai Banyuwangi jam 10 malam. Capek ternyata. Tidak saya sarankan untuk naik kereta api kalau ke Banyuwangi. Mending naik pesawat. Kalau nggak punya kepentingan nggak usah ke Banyuwangi. Ibu bapak yang dalam hati kuliah. Singkat cerita, Banyuwangi itu terkenal dengan satu orang Jawa Timur keras. Yang kedua, terkenal bahkan kalau dalam dunia mistis, ya, perdukunan, terkenal ahli santet itu Banyuwangi. Singkat cerita, dahlan itu, ayo berani nggak kamu ke Banyuwangi mau isi pengajian? Akan dibunuh, akan dipasangi bom, intinya diintimidasi, intinya kemudian diteror. Singkat cerita, pada tahun itu karena berangkat juga tidak dimodali dari kantor, karena berangkat jauh ke sana juga tidak dimodali dari kawan, karena berangkat ke sana juga tidak dimodali dari jamaah. Berangkatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka dakwah. Berangkat sampai sana itu butuh nyali, ya. Satu, butuh modal, kedua butuh nyali, ya. Yang ketiga butuh mengamankan anak istri. Ini pembenaran. Yang ditinggal itu harus paham. Karena kemudian suaminya di sana menyampaikan dakwah untuk persebaran Islam, yang di rumah nggak paham, itu namanya ya minder, ya. Singa di luar tetapi menjadi kucing di dalam, itu fatal. Maka kemudian dahlan saat di sana diteror luar biasa. Ternyata orang yang teror juga hadir, tetapi dengan pembawaan dahlan karena tulus karena Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar luluh, Pak. Sehingga kemudian di sana didirikan persyarikatan pada saat itu Muhammadiyah. Karena keputusan Ahmad Dahlan pada saat itu, bahkan kemudian di sana ada tempat singgah Ahmad Dahlan yang menjadi monumen. Artinya apa? Pertaruhan untuk menyampaikan kalimat Allah itu pasti, Pak. Kalau ngajak baik itu gampang. Ayo sholat, ngaji, nggak mau ya wis. Tapi kalau nahi munkar, biasanya banyak musuhnya, biasanya sedikit kawannya, biasanya juga nggak ada yang modal. Tapi kalau amar ma'ruf, insya Allah banyak. Lalu untuk mengambil bagian nahi munkar itu juga harus ada. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kebaikan itu akan hidup dan muncul ketika kemaksiatan pun muncul. Tapi ini saya mencuplik dari perkataan Gus Bah. Kepanggil Gus Bah. Kalau dari nanti kepanggil, tapi sering kepanggil begitu. Gus Bah bilang gini, kalau dulu banyak orang-orang melakukan kebaikan secara tersembunyi, itu bagus, karena banyak kemaksiatan dulu juga dilakukan tersembunyi. Tetapi hari ini saat kemaksiatan banyak dilakukan secara terang-terangan, maka jangan engkau melakukan kebaikan kok tersembunyi. Harus terang-terangan agar apa? Alam dunia ini tidak terisi dengan kemaksiatan. Ketika kebaikannya tersembunyi, kok tidak riak, kok tidak disibir, kok tidak ini, selalu kemudian ada pertimbangan itu, maka kemaksiatan yang muncul. Saya ingat sekali ketika saat kemudian kuliah diajar oleh Ustaz Fatur Rahman Kapal, sekarang ketua majelis tabligh pimpinan pusat. Beliau ngomong begini, kenapa kalian harus takut? Kenapa kalian harus khawatir? Sedangkan orang yang maaf sekali, orang yang jualan pantap saja di luar sana pede, karena kalian yang menyampaikan kebenaran tidak pede. Ini bahasa yang kasar sekali, tetapi memang menampar kita. Hari ini ketika kita menyampaikan kebaikan itu, karena kita mau khawatir pekeluh dengan kebenaran itu. Maka di sini disinggung oleh Dahlan. Kenapa dengan urusan dunia kalian khawatir,
serius mempersiapkannya, tetapi tidak pernah khawatir dan mempersiapkan secara serius kehidupan akhirat kalian. Sederhananya gini, untuk jadi dokter sekolahnya berapa tahun? Kita bu, 6 tahun. Salah. Kita pas. Kita enggak. 7 tahun. Salah. Bu, enggak ada orang kuliah kedokteran itu tiba-tiba kuliah tanpa SD, SMP, SMA. Gini apa betul? Berarti untuk jadi dokter SD, SMP, SMA baru kuliah. Terus gini, ente sing belum sepakat, ente sing kuliah kedokteran langsung nama SD, SMP, SMA. Artinya apa? Ada 12 tahun ditambah kalau cepat 6 tahun. Berapa? 16 tahun. 14 tahun kursus serius untuk jadi dokter, untuk latihan klinik, untuk ngasih obat, untuk ngasih resep, untuk kemudian berhak membuka klinik. Tetapi pertanyaannya gini, untuk kehidupan yang kekal abadi sudah pernah kursus sholat sesuai standar dalil hadis Nabi Quran dan Sunnah? Ada yang khusus sholat sesuai standar hadis Nabi yang wajib, yang kuat selama setahun, sebulan? Kalau sana nyinggung. Karena memang kita nggak fair hari ini. Kita mau mempersiapkan urusan dunia kita 16 tahun untuk jadi dokter, itu nggak salah, memang harus dikejar, boleh. Jadi insinyur mau loh, profesor, dokter silakan, nggak salah. Tetapi untuk urusan yang pasti kita hadapi akhirat, yang kita katanya punya iman, yang yakin dengan yaumul akhir, yang yakin dengan surga dan neraka, sedangkan ditempuh dengan kebaikan dan ketaatan dan ibadah, tapi nggak disiapkan, itu namanya bullshit, omong kosong. Maka perlu latihan. Allahu Akbar, iftitahnya bagaimana, Al-Fatihahnya bagaimana, standar takbir yang kemudian disampaikan Nabi itu ini atau ini. Sehingga apa? Saat menjalankan ada penangkapan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, wala khaira fi ibadatin, tidaklah engkau menjumpai kebaikan di dalam ibadahmu, laisa fiha tafaqquh, kalau di dalam ibadahmu tidak engkau ilmui. Maka tidak diilmui Pak Bu. Termasuk hari ini kita belajar dalam rangka menyempurnakan, dalam rangka memperkuat, menambah wawasan pengetahuan kita di dalam beragama, untuk eksekusi di dalam beribadah menjemput surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Dahlan mengatakan begini, demikian pula perkara-perkara yang mengejutkan di depanmu, dan pasti engkau akan menemui kenyataan yang demikian itu. Mungkin engkau selamat, tetapi juga mungkin engkau tewas menemui bahaya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang tidak berani mengambil resiko, maka dia tidak akan melakukan loncatan besar. Ibu, kamu dan ada seekor kuda jatuh dalam sumur, kemudian ditarik dengan tali, berat. Akhirnya apa? Sebagian orang sudah frustasi, akhirnya dikubur. Akhirnya dikubur dengan tanah, ditutup dengan tanah. Akhirnya tanahnya berada di punggung kuda, dikipat-kipati, akhirnya jatuh tanah itu. Terus gitu akhirnya menumpuk naik, akhirnya kudanya bisa keluar. Artinya apa? Ujian itu jangan dikira kemudian tidak memperkokoh dan memberikan jalan kebaikan. Seringkali saat kita diuji itu, waduh ujian, mesti aku ini bermasalah, mesti salah ini. Pandanglah itu sebagai tanda cinta Allah yang kita akan naik pada tingkat tertentu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Artinya apa? Di balik ujian itu sesungguhnya ada kebaikan.
pujian itu yang kemudian betul-betul disebut al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah bagaimana agar kemudian kita lulus dengan ujian itu? Maka diantaranya adalah mempunyai sifat muraqabah. Atau muraqabah itu mawas diri. Termasuk diantaranya mawas diri dengan nasib akhirat dan nasib setelah mati. Ibu bapak dan munculnya Al-Fatih. Al-Fatih itu Muhammad Fani, terkenal dengan Al-Fatih yang membebaskan benteng Konstantin. Itu tidak tiba-tiba, ternyata ada proses panjang untuk mempersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Seluruh keluarga pada saat itu, seluruh komponen, guru, masjid, kampus, semua bersama mempersiapkannya. Sehingga pada saat itu muncul Al-Fatih yang muda, usia 7 tahun sudah hafid Quran, usia 9 tahun dia sudah pandai mampu menguasai 8 bahasa, dan usia 21 pada saat itu dia mampu membebaskan benteng Konstantin. Termasuk ada generasi Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Fatih, generasi-generasi yang lain disiapkan ternyata jauh-jauh hari. Maka Dahlan pun dengan kekhawatirannya terkait dengan nasibnya di akhirat itu tidak melulu lantas menjadi tajrid. Dalam bahasanya Ibnu Athaillah ini, Pak Bu, ketika engkau mengejar tajrid namun melupakan asbab, maka sesungguhnya syahwat yang samar sedang menimpamu. Ini bahasa tasawuf. Tajrid itu orang fokus dengan agama, fokus dengan ibadah, asik merasa nyaman, tapi meninggalkan dunia, gak mau cari nafkah, gak mau mencari rezeki. Maka sesungguhnya itu gangguan setan. Bukan kemudian tampak Tuhan alim, bukan. Itu sesungguhnya kesalahan. Tetapi ketika engkau diletakkan pada posisi asbab, lantas engkau meninggalkan tajrid, maka sesungguhnya itu adalah kemerosotan himma. Artinya apa? Saat diberikan tenaga, kekuatan pemikiran yang mampu kita gunakan untuk hidup, kok kemudian tidak mengingat urusan agama akhirat, berarti sesungguhnya agama kita merosot. Bisa mengerti sini? Saya tambah mungkin kata beliau 3 menit ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ini yang kemudian disampaikan Ahmad Dahlan. Karena apa? Begini Bu, singkat ceritanya begini. Bila kita ibu gak ada masalah hukum, bapak punya masalah hukum anaknya misalnya, atau kemudian istrinya, atau adiknya, atau kakaknya. Kira-kira kita carikan advokat pengacara pembohong agar anak kita selamat. Gini apa betul? Kan begitu. Pertanyaannya gini, kalau urusan dunia kita siapkan luar biasa, sedangkan ada perhisaban, perhitungan, ada mizan, ada sirat yang pasti, dan kita akan dihisab oleh Allah. Saat itu kemudian kita berhadapan, kok kita nggak cari advokat, nggak cari pengacara? Itu namanya kebodohan. Lah bagaimana advokat kita, pengacara kita apa? Yaitu amal. Hal jaza untuk ihsanul jaza. Dunia ini ladang untuk beramal, bertaruh untuk mendapat akhirat, dan akhirat adalah tempat kita untuk panen apa yang kita usahakan di dunia. Jadi maka penting senyum kita hari ini itu bisa dapat ganjaran. Bersenyum kita hari ini menterlem begini itu dapat ganjaran. Terus marah kita hari ini bisa dapat balasan. Kebaikan kita hari ini bisa dapat balasan. Semua yang kita lakukan tidak terkecuali akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung masih diberikan kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu yang bisa
saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini mampu memberikan sedikit pencerahan dan kemudian menjadikan kita jauh lebih mampu membenahi kebersamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tutup dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, istaqimu wa tahsu, beristiqomahlah engkau maka engkau akan diperhitungkan. Siapa yang perhitungkan? Manusia. Siapa yang diperhitungkan? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sudah diperhitungkan pasti akan dijadikan orang yang hebat, kekasihnya ataupun orang-orang yang dipandang secara terhormat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.